Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sofina Laila dengan NPM 2014131075 dari kelompok 39 Program Studi Agribisnis. Saya melaksanakan kegiatan praktik pengenalan pertanian di Desa Tritunggal Jaya. Desa Tritunggal Jaya merupakan pecahan dari Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, terletak di tengah-tengah Kecamatan Banjar Agung dengan Bapak Drianto sebagai kepala desanya. Infrastruktur di desa ini pun belum cukup memadai, dapat dilihat dari kondisi jalan yang rusak cukup parah. Sarana dan prasarana pun belum terlalu lengkap, hanya terdapat sekolah, tempat beribadah, dan toko sarana produksi dengan skala kecil. Responden tinggal di rumah dengan luas 10 meter x 8 meter, status kepemilikan yaitu milik pribadi, tinggal bersama suami dan 2 orang anak. Usaha tani yang saya tempati sebagai lokasi homestay merupakan milik Ibu Sarimunah. Lahan usaha tani ini terletak di Desa Tritunggal Jaya, setengah kilometer dari balai desa. Lahan ini memiliki luas 0,125 hektar atau seperempat hektar. Status kepemilikan lahan ini yaitu milik Ibu Sarimunah yang ia beli pada tahun 2009. Tenaga kerja yang ia gunakan untuk mengelola lahan merupakan tenaga kerja dalam keluarga. Ada 3 komoditas yang ditanam pada lahan ini, yaitu sawi hijau, selada, dan bayam merah, dengan komoditas utama yaitu sawi hijau. Semua hasil produksi dari lahan ini dijual kepada pengecer. Persaingan cukup ketat karena mayoritas desa ini menanam komoditas hortikultura. Responden telah melakukan usaha tani ini selama 3 tahun, dibantu suami dan 2 anaknya. Pada hari pertama kegiatan homestay, hal yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan lahan untuk menanam bibit yang telah disemai dengan cara menyiramnya agar tanah menjadi gembur. Kemudian saya mengisi kuesioner bersama responden sembari membersihkan gulma yang ada di bayam merah. Pembersihan gulma pada lahan tanam bayam merah ini dilakukan pada saat bayam merah berumur 15 hari dengan tujuan agar bayam merah tumbuh subur dan memperoleh hasil yang maksimal. Pada hari kedua homestay, saya masih melakukan hal yang sama, yaitu menyiapkan lahan untuk menanam bibit sawi yang telah disemai dengan cara menyiramnya. Lama waktu penyemaian sawi hijau ini yaitu selama 8 hari yang nantinya akan dipindahkan ke lahan baru dengan tujuan agar tumbuh subur dan memperoleh hasil yang maksimal. Bibit sawi yang telah disemai akan ditanam di lahan baru dengan jarak 20 cm per bibit dan dibantu dengan alat bantu cukil. Pada hari ketiga kegiatan homestay, saya menyirami lahan yang telah ditanami bibit sawi hijau bersama Bapak Karmidi. Kemudian saya diajak oleh Ibu Sarimunah untuk memanen sawi hijau yang telah memasuki masa panen. Di sini saya diajarkan cara mencabut sawi hijau dengan benar dan memilih sawi hijau yang berkualitas baik dan tinggi. Pada hari keempat, saya melakukan penyiangan di lahan penyemaian sawi hijau bersama Ibu Sarimunah. Pada hari kelima, saya melakukan penyiangan kembali di lahan penyemaian sawi hijau yang lainnya. Pada usaha tani ini, responden dan saya lebih sering melakukan kegiatan penyiangan, karena dengan penyiangan akan membuat kualitas tanaman menjadi lebih baik. Saya merasa senang mengikuti kegiatan ini karena saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru dalam usaha tani secara langsung, kemudian dapat mengenal petani lebih dekat,
dan mendapatkan bekal untuk semester selanjutnya. Sekian vlog dari saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.